Halo Tribus and Trigals, balik lagi sama gue Desyana. Apalagi kalau bukan di program kecintaan para Tribuners. Apalagi kalau bukan Tribun Weekend. Seperti biasa gue nggak pernah sendiri. Selalu ada wanita, wartawan, reporter, jurnalis kenamaan Tribun News. Siapa lagi kalau bukan Apia. Menjelang Agustus, menjelang HUT RI. Menjelang HUT RI ke-80. Tapi yang berkibar. Bendera One Piece. Bendera One Piece. Ada. Apa kabar, Pi? Baik, lo apa kabar? Sedih gua, cia gitu. Kenapa? Karena banyak berita-berita yang tidak mengenakan lah minggu ini. Gitu. Yang paling bikin mural di kampung-kampung yang berbau-bau One Piece itu kan banyak yang disamperin ya sama polisi atau sama TNI. Iya, gitu. Sedih tuh gue. Iya. Kalau gue lagi lapar. Kenapa? Karena dengarlah suara kue putu yang lewat di depan studio kita itu. Yang udah ditabuk sama Aping. Kue putu aja lewat jualan. Ada ulang tahun Pak Hendra, bre. Bukan. Pensiun. Emang pensiun pas ulang tahun kalau nggak. Oh iya. Terima kasih Pak Hendra pengabdiannya buat Tribun News selama ini. Keren. Aturan Pak Hendra kita hadirkan langsung di sini ya. Harusnya ya. Iya, ini panggilannya. Ya udah, tar dulu. Pi, lu lagi ngebahas atau ngebacain berita apa, Pi, belakangan nih di newsroom? Yang pasti sorotan soal pengibaran bendera One Piece juga jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Oh iya, ini juga lu udah tau belum, nanti 18 Agustus itu kita tanggal merah cuti bersama. Tanggal 17-nya iya nggak? Iya, kan memang hari Minggu ya jatuhnya. Jadi ditambahin sama hari Senin oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kita mah tetap masuk. Lah, liput. Iya, Liput. iya, Kalau ada liputan, mereka kan cuti bersama. Kalau di kita yang swasta kan redaksi doang yang masuk. yes. Beban berat ditanggung redaksi. keren. Iya. Tapi redaksi kan emang ujung tombak dari bisnis media, bro. Oke. Respect. Respect untuk Kalau teman-teman nggak ada lu redaksi. ya, kalau nggak ada lu, gue kayak gue udah nggak tahu lagi nih gimana nih kalau nggak ada lu. Gue juga kalau ada lu. Kalau ada lu. Tribuners rambut baru. Tunggu. Gue mau tahu, kenapa lo memilih untuk mewarnai rambut? Apakah lo suka anime-anime yang lagi banyak orang cari kartunya di Family Mart? Kan dia kayak rambutnya ada yang hijau-hijau kayak gini juga. Lo tau nggak itu apa? Oh, itu Demon Slayer. Iya. Apakah gara-gara itu? Terus Enggak sih. tiba-tiba kepikiran kenapa? Enggak, minggu lalu kan tim kita lumayan stres ya. Oh, iya. Ya udah, gue di suatu malam gue kayak gue pengen ngapain ya, gue pengen melakukan hal bodoh gitu, apa gitu. Paham gak sih lo? Kalau lagi stres tuh pengen kayak apa ya gitu. Ya udah. Bagus, Mbak Devi. Ya udah, gue nanyain sama bini gue kayak, Sabtu kemana ke yuk? Kemana gitu? Nggak tahu gue. Terus gue bilang aja, ngecat rambut mau nggak lo? Ya udah gitu. Mati, lampunya mati. Tadi. Lampu on airnya ya. Tapi itu lucu tahu tadi masukin ya Mbak Devinya. Ada di sini. Gitu. Oh gitu. Terus warna hijau kenapa? Biru ini. Biru. Iya. Oh. Udah disiapin. Oh, ini inspirasi lo, Lovebird. Istri lo juga berarti? Enggak. Oh. Curang ya? Iya. Harusnya beneran dua-duanya biar jadi lo. Dikasih jagung sama jangkrik udah Bersuara. Enggak dikasih jagung aja bersuara. Pik. Yuk. Lanjut. Bahas berita-berita seru minggu ini yuk. Ya udah, let's go. Serangan balik Tom Lembong setelah laporkan 3 hakim, siapa menyusul? Wah, ini kita kemarin sempet Minggu lalu. pas ini lagi
gokil banget. Mm-mm. Kita belum bahas ya. Iya. Karena Tribun Weekend nggak naik dulu kemarin seminggu. Pada sibuk kan. Kita sibuk, lo sibuk, ya kan. Tiba-tiba udah lolos aja nih. Udah lepas lah. Gitu. Dapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Iya, yang barengan disinyalir sama ribuan lainnya ya. Jadi keputusannya tuh ada yang dapat abolisi, ada yang dapat amnesti juga. Amnestinya untuk Hasto. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Tapi kalau Pak Tom Lembong tuh dia dapatnya abolisi, jadi penghapusan. Apa perbedaan abolisi sama amnesti? Wow, tunggu ya. Kayaknya cepetan apa yang googling di sini. Enggak, gue waktu itu udah bikin. Jadi kalau misalnya Tom Lembong kan dapatnya abolisi. Iya. Abolisi itu merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Berarti ini eksklusif dari presiden doang, abolisi? Iya, ini kewenangan oleh presiden yang disetujui oleh DPR. Seperti itu. Kalau amnesti? Kalau tadi abolisi buat Tom Lembong, kalau misalnya Hasto, beliau udah nggak jadi sekjen PDIP lagi, BTW. Di struktur kepemimpinan yang baru, itu sekjennya dijabat sama Megawatinya langsung. Jadi dia rangkap jabatan. Karena ada kosong ya? Iya, jadi kalau amnesti itu adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Lah ya sama aja dong. Ini kan penghapusan keseluruhan kasusnya. Kalau misalnya abolisi keseluruhan, tapi kalau misalnya amnesti tadi itu penghapusan pidananya, hukumannya, tuntutannya. Jadi seperti yang telah dikatakan para pemangku jabatan KPK, kalau misalnya Hasto tetap melakukan, tapi ya udah diampuni, itunya diampunin. Kalau abolisi itu kasusnya. Iya. The whole case. Iya. The whole case, seperti nggak ada kasus aja. Kalau amnesti kasusnya ada, tapi orang tersebut diangkat tuntutannya. Dihapuskan tuntutannya. Dihapuskan. Seperti itu. Jadi setelah mendapatkan abolisi nih, Pak Tom Lembong belum berhenti berjuang gitu untuk memulihkan nama baiknya tentunya ya. Jadi kubu Tom Lembong itu melaporkan 3 hakim yang menangani perkara Tom Lembong selama proses persidangan kemarin ke Mahkamah Agung terkait dengan etik. Karena menurut kuasa hukum dari Tom Lembong, sebentar saya lihat namanya Zaid Musyafi, laporan itu dilakukan untuk memperbaiki proses hukum, seperti itu. Proses hukum ke depannya gitu. Iya. Jadi kayak nggak ada lagi deh yang sebenarnya nggak salah, tapi disalah-salahin. Seperti itu. 3 hakim yang dilaporkan itu Ketua Majelis Hakim, kemudian Denny Arsan, dia yang waktu itu bacain vonis buat Tom Lembong 4,5 tahun. Kemudian ada Purwanto S. Abdullah, hakim anggotanya, dan Alfi Setiawan, hakim anggota ad hoc. Seperti itu. Kan waktu kasus Tom Lembong dari sebelum sampai setelah jatuh pidana itu kan yang rame kan kayak Pak Anies Baswedan ya. Oh iya. Rame kan, ada di beberapa podcast gitu, terus menyuarakan lah gitu. Terus ada Mas Panji Pragiwaksono juga kan ngomongin itu. Maksudnya ini kan kasus yang lumayan dipantau oleh publik, terus banyak banyak tokoh-tokoh yang bersuara soal itu, terus jadi jadi highlight sama orang-orang luar negeri juga kan. Karena kan Pak Tom Lembong kan namanya juga wangi ya di kancah mantan menteri internasional kan. Gitu. Mungkin karena ya namanya orang bisnismen juga ya sebelum jadi menteri. Jadi kan dia linknya di mana-mana kan. Nah, itu tuh pas gua lihat kemarin emang banyak tuh media-media luar tuh yang ikutan liput bikin berita tentang Pak Tom ex trade ministry Tom Lembong tuh Indra itu banyak tuh. Karena yang menjadi sorotan itu adalah hakim menyatakan kalau misalnya Tom Lembong itu tidak menikmati hasil korupsinya, tapi tidak menghapuskan hukuman pidana 4,5 tahun untuk Tom Lembong. Betul. Seperti itu. Sama kalau yang dari media luar negeri sih, karena dari media luar negeri tuh ada sinyalir apa? Ada big plan gitu. Gitu.
Kalau yang gue baca ya. Jadi lo mau mention nama siapa? Enggak deh. Pak Jokowi. Gitu. Karena Pak Tom tuh di sidang juga menyebutkan nama Pak Jokowi karena dia bilang kalau misalnya perintah untuk adanya importasi gula itu kan dari Pak Jokowi selaku presiden waktu beliau jadi menteri kan. Menteri Perdagangan seperti itu. Iya, makanya itu juga yang jadi pertimbangan sama tim kuasa hukumnya dari Tom Lembong untuk mengajukan ini. Seperti itu, kayak mereka harusnya kayak yang gue baca terakhir, kayak pengacaranya tuh bilang seharusnya tuh pernyataan itu tuh pas lagi proses persidangan gitu loh, jadi bisa jadi inian juga. Tapi lu lu denger gak sih komentar-komentar netizen waktu Pak Tom Lembong baru keluar di vonis dikeluarin, diangkat tuh tuntutannya. Itu kan banyak yang kayak ngomong Pak Presiden kayak pahlawan kesiangan nih. Lo gitu. mau mention Pak Presiden Prabowo Subianto. Iya, kan banyak yang komen kayak gitu. Terus kayak banyak yang bilang kan Pak Tom Lembong jangan jadikan ini alasan Pak Tom Lembong jadi tunduk sama pemerintahan sekarang gitu. Pak Tom Lembong tuh bukan diselamatkan, tapi emang sudah seharusnya Pak Tom Lembong tuh nggak kena kasus ini gitu. Cakep tuh. Jadi kalau dari netizen yang gue lokit-lokit ya, kayak gitu. Tapi dia emang juga ngupdate kan di Instagramnya kalau misalnya dia akan tetap berada di kubu Pak Anies. Tapi emang iya kan? Iya. Beliau kan CS kan? CS, sama Pak Anies Baswedan kan? Besti kental. Besti kental dia. Iya gitu. Pokoknya dia akan terus memperjuangkan kebenaran seperti itu. Yeah. Boleh di check out deh di Instagramnya Pak Tom Lembong, karena dia walaupun kemarin persidangan juga Instagramnya tetap aktif. Ada tim dari dia yang selalu update bagaimana kondisi dia, terus bagaimana proses-proses dia menghadapi proses hukum kemarin. Dan kan kan itu pengumuman dapat abolisinya Kamis malam ya Bang. Terus Jumat pagi itu Pak Anies udah datang ke Rutan Cipinang. Lebih dulu datangnya dibandingin istrinya wartawan dari Pak Tom. Tidak, tentu tetap wartawan. Mungkin callingannya dari jam 5 pagi harus ada di situ tuh pasti tuh. Terus kayak sore-sore itu kan kuasa hukumnya kasih konferensi pers lagi kan kalau misalnya surat abolisinya sama amnesti itu udah ditandatanganin sama Presiden Prabowo. Pas lagi update kayak gitu, gue chat dong temen gue yang lagi di sana, reporter yang lagi di sana, Pak Aniesnya udah pulang atau belum ya? Belum Mbak Via. Pak Aniesnya masih di sini. Jadi tuh si Pak Anies bener-bener dari pagi sampai sore, bahkan malam keluarnya itu Pak Anies bener-bener ngedampingin. CS kental bro. CS kental. Terus Pak Anies bilang kayak jangan diundang dulu ya kemana-mana. Pak Tomnya biarkan dia menikmati hari-hari bersama keluarganya dulu. Iya. Tuh. Agak-agak ini ya. Mix feeling. Oke. Ya pokoknya nih karena Pak Tom Lembong baru keluar ya, selamat menikmati waktu bersama keluarga dulu ya, Pak Tom Lembong ya. Gitu. Ditunggu gebrakan-gebrakan terbarunya, mungkin nanti bikin forum-forum ekonomi atau forum-forum hukum kayak gitu kan, pokoknya untuk Indonesia yang lebih baik. Next. Mantap. Ibu di Lumajang meninggal usai nonton sound horeg. Bupati keluarga sudah ikut. Tapi aneh ya, nonton sound horeg. Kan apa yang ditonton ya? Nontonin sound system doang gitu. Juga tuh orang-orang berbaris nontonin sound system. Iya. Aneh sih, aneh. Apa Bang, tokoh yang itu Bang siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Gak tidur loh dia. Ibaratnya dia tuh DJ-nya kan ya Bang ya, kalau misalnya di musik-musik biasa gitu, bukan yang sound horeg gitu. Dia tuh nge-mix lagu loh sepanjang malam sampai nggak tidur loh. Sound-soundnya tuh sound berkelas juga dong untuk menghasilkan yang seperti itu atau seperti gimana? Ini sih sound-sound bagus nih ya. Sound kan? Bagus gitu. Volumenya ekstrim banget. Deket di situ tuh ya. Ini kan itu gentengnya sampai rubuh. Iya. Kalau misalnya lo bayangin ada kondangan di samping rumah, tetangga kita bikin acara aja kan, itu kan pas lagi bahas itu deret gitu kan. Tapi lucu ya, kan si sound horeg ini kan udah lumayan panjang kan bahasannya. Maksudnya udah agak lama lah ya. Udah lama. Sampai ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah ya Bang ini ya? Iya, kan ada yang diundang ke acara-acara di TV kan. Kayak ngomongin fatwa. Sampai MUI udah ngeluarin fatwa gitu-gitu kan. Kayak ini haram gitu. Yang gitu-gitu. Tapi kan emang mungkin karena dasar hukumnya nggak solid kali ya.
Jadi nggak bisa kayak dikenain apa atau dikenain apa gitu. Tapi jelas merugikan. Kan jelas merugikan dong. Orang ini ada korban meninggal. Iya. Tadi sih gue baca beritanya tuh karena menurut keterangan suaminya, suami korban, kita bisa bilang korban kali ya. Awalnya ibu ini datang dalam kondisi sehat saat menyaksikan karnaval sound horeg itu. Kemudian pas sempat ini ngupload juga, munggah di Instastory. Facebook. Story. Biasa ibu-ibu Facebook ya. Terus nggak pernah ngeluhin sakit dan nggak punya riwayat jantung. Namun tidak lama setelah menikmati pertunjukan, jatuh lemas dan kehilangan kesadaran. Gitu. BTW gue kayaknya butuh bacain ini deh, karena dokter sekaligus pakar kesehatan global Diki Budiman itu memberikan penjelasan ilmiah nih terkait kenapa sound horeg ini berbahaya. Jadi menurut penjelasan Pak Diki, suara dari sound system dengan intensitas 100 sampai 135 desibel sangat beresiko bagi kesehatan. Dan sound horeg dengan intensitas suara yang mencapai desibel tersebut itu masuk dalam kategori very loud to painful. Dan beresiko tinggi menyebabkan kerusakan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Wow, ini udah orang medis ya yang ngomong ya. Gila, itu kuat-kuat banget ya. Mana sambil joget lagi. Ya Allah. Ya itu udah kualitas SDM lah bro. Tapi trennya itu dari kapan sih? Sebenarnya udah agak lama ya. Udah agak lama. Kayaknya emang saut-sautan sound itu udah lama nggak sih di beberapa daerah. Cuman akhirnya sekarang hits aja, maksudnya jadi sorotan banget. Tuh, jadi dampaknya tuh ternyata menurut medis tuh berbahaya banget ya, karena bisa menyebabkan gendang telinga pastinya, itu kan berasa banget ya. Terus kerusakan permanen pada telinga itu. Kemudian bisa menyebabkan mual, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Mual tuh pernah. Iya. Karena dia nggak balance kan. Terus ya. Jadi gue makan siomay tapi Iya. itu sama kayak gue tuh kalau udah akhir bulan sama gejalanya. Itu bukan sound horeg, sound istri. Tapi ini bayangan, nih gue ngasih tahu aja ya. Nih biar lo kebayang ya. Biar manusia-manusia atau masyarakat yang awam nih paham nih. Ini clip on kita aja nih. Clip on kita. Desibel. Ini tuh sensitivity-nya itu minus 24 desibel. Di sini minus 24 nyampe ke kamera ya sebelum peak. Peak tuh 0 kan. Paham gak lo? Jadi kayak kita ngomong kayak gini, ini tuh minus semua desibel ya. Gue kasih tahu nih. Kita kalau ngedit nih, nggak mau audio dari musik mau dari omongan kayak gini, mau ada sound effect segala macam. Itu tuh nggak sampai 0, karena kalau udah 0 disebutnya peak, tag merah. Itu tuh yang kayak bikin tak gitu, nggak enak. Itu 0 bayangin. 130 dia. Nah, ini nih, pikir. Lanjut. Deddy Mulyadi izinkan pengibaran bendera One Piece. Persilakan warga Jawa Barat berekspresi. Ini tadi ya. Sabi kita. Kalian Jawa Depok, Barat ya? Depok bisa nih. Gas lah. Depok bisa nih berarti. Gas susah aja. Hah? Gas susah. Cengkareng solid ya. Lu Banyuwangi Jatim gimana, Pan? Ya. Dia suara kayak siapa? Iya. Tapi lu terpapar nggak sama berita-berita pengibaran bendera One Piece? Iya, tiap hari bacain. Soalnya lagi ini banget. Karena kan makin kesini makin banyak pemberitaannya kan, terus jajaran-jajaran petinggi negara yang komen kan makin banyak juga. Iya. Tapi ini sebuah fenomena yang sangat menarik ya Bang ya. Menarik banget. Jelang. Lu nonton One Piece ya? Gue nggak nonton One Piece. Oh, lu nggak nonton One Piece? Nontonnya apa, Bi? Nanti gue tonton ya. Abis ini nonton deh. Iya, karena udah hampir seminggu ya bacain berita ini, jadi kayak udah tahu kan jalan ceritanya seperti apa. Dari akhir Juli lah ya. Akhir Juli. Tapi sebenarnya artinya apa sih itu bendera One Piece? Nah, karena gue nggak paham banget, kita serahkan kepada yang paling paham. Gue nggak paling paham anjir. Iya, maksudnya gue cuma tahu. Abang ngikutin. Gue cuma tahu. Lebih nontonan Arab kalau One Piece. Tapi ya Korea sama One Piece apal tuh. Oh iya. Jadi kalau si bendera, jadi itu kan nama bendera Jolly Roger. Iya, Jolly Roger. Nah, ini tuh bendera grup bajak lautnya si Luffy, pemeran utamanya. Nah, ini tuh ibaratnya ini bendera itu simbol
kebebasan, simbol protes terhadap pemerintah yang korup gitu. Jadi si Luffy tuh ceritanya nih di One Piece, dia tuh kayak berpindah dari pulau ke pulau karena dia kan banyak laut ya. Jadi dia ke pulau. Nah, di setiap ke pulau itu dia tuh nolongin masyarakat sana. Gitu. Ada yang lagi dijajah, ada yang dikuasain sama pemerintah yang korup dan segala macam. Nah, itu tuh dia kayak ke semua pulau, sampai ke pulau langit, sampai ke bawah laut segala macam. Itu selalu memerdekakan masyarakat-masyarakat yang di tempat yang dia lagi datengin. Tunggu, sorry ya gue potong. Tempat-tempat yang didatengin itu randomly aja atau emang ada aksi sosialnya atau ada tujuan yang mau dicapai oleh Luffy? Ada tujuannya mah beda-beda ya, Bre. Kadang-kadang ada yang misalnya krunya dia kampungnya di sono gitu. Atau ada yang mau ngejemput temennya. Ya gitu-gitulah. Nah, motifnya itu ada-ada aja. Cuman emang rata-rata setiap kesana tuh ya ada aja lah yang gitu-gitu. Nah, masyarakat Indonesia itu salah satu penikmat mayoritas One Piece. Gitu. Karena kan dia dari tahun 90 ya, Bre. Dari tahun 90-an lah si One Piece itu. Fansnya banyak. 2. Bang Ningko. Fansnya banyak gitu. Nah, makanya terus sekarang awalnya tuh dari truk-truk. Iya. Truk-truk logistik itu tuh sebelum bulan Agustus. Iya, akhir-akhir Juli kemarin. Jadi sebenarnya tuh di Indonesia budaya ngibarin bendera di kendaraan itu di truk-truk logistik. Jadi mereka biasanya emang sebelum Agustus dia udah ngibarin bendera Indo. Tahun ini inset bendera Indo, dia ngibarin bendera Jolly Roger. Iya. Nah, habis itu viral. Setelah viral masuk ke bulan Agustus, rumah-rumah masyarakat pasang itu di rumah gitu. Terus baru deh viral di sosmed, bermunculan komentar-komentar petinggi negara dan segala macem. Banyak yang nggak setuju, banyak yang kayak ya ini apa gitu, masa lu terus ininya alasannya memecah belah bangsa ya. Karena nggak make pemasangan sense ini gitu. kan kayak ibaratnya tuh bentuk kritik kan. Betul. Jadinya kayak sama kondisi pemerintah, kondisi sosial politik saat ini. Seperti itu. Jadi kalau lemah ya, lemah. Jadi yang gue tangkap nih sebagai masyarakat ya, yang kena apa ya? Opres ya. Opres itu apa sih bahasa Indonesianya? Penekanan kali ya. Yang dapat opres dari pihak berwenang. Itu tuh kayak kasihan loh. Karena kayak gue sebagai masyarakat, gue tuh bisanya ngapain lagi sih gitu. Kayak kita mah jujur-jujuran aja gitu. Hari-hari kita juga dapat berita apa gitu. Koruptor bebas, koruptor dihukumnya sebentar-sebentar banget. Ada yang ibu-ibu, lu tuh nggak yang ibu-ibu nyolong bawang ditonjokin sampai berdarah, terus dijahit bawahnya yang ibu-ibu koruptor kayak gini. Iya, tahu. Ngejelas kan? Nah, maksudnya tuh kenapa nggak pemerintah nih gitu mengoreksi diri gitu. Ini kan bentuk ekspresi dari masyarakat nih gitu, bahwa masyarakat tuh nggak puas loh sama kita gitu, kenapa nggak pada sedih gitu. Gatel. Gue bacain update terbaru kali ya. Nih kalau Pak Deddy Mulyadi bilang dia nggak masalah dengan pemasangan bendera One Piece asalkan tetap bendera merah putih yang di atasnya dan nggak lebih gede dari bendera merah putih. Nah, kalau Istana melalui Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi memastikan tidak akan ada razia oleh aparat terhadap pemasangan bendera One Piece yang seperti yang belakangan viral di media sosial, dan ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat karena menurut Prasetyo pemerintah menghargai ekspresi kreatif masyarakat selama tidak bertentangan dengan semangat kebangsaan. Setelah viral baru ngomong kayak gitu. Mural di jalan dicat hitam. Pas kayak gitu viral baru. Respati di wali kota Solo ngizinin. Tapi setelahnya gimana? Ya udah deh, dari atas sampai bawah deal dulu deh, baru kasih konferensi pers deh. Minimal koordinasi, bro. Atas ngomong apa ya, bawahnya gimana? Next. Mengenal LMKN Badan Non APN ditunjuk pemerintah untuk tarik royalti. Oke, royalti ini lagi jadi sorotan juga, Mbak. Bener. Jadi kan emang lagi ada gugatan juga ya dari para musisi di MK terkait dengan royalti. Terus kemudian berujung juga dengan banyaknya
turunan-turunan masalah terkait royalti. Salah satunya Betul. adalah musik-musik yang dimainkan di Kafe-kafe. Seperti itu. Jadi terus kemarin lo sempat lihat pasti tahu ya Bang ya. Jadi Nyetel mereka burung. iya, jadi ada suara burung. Tapi masih kena royalti juga kan Masih katanya. kena royalti juga katanya. Tapi yang gue bingung kalau kayak suara burung kena royalti itu ngasihnya kemana? Katanya produsernya yang kayak nge-mixin lagu itu. Yang ngomong siapa? Iya sih, burungnya kasihan banget ya. Iya, karena Minimal jagung-jagung lah dikasih. Kecuali lagu Cici Cuit ya. Cici cu. Itu siapa? Dea Ananda. Bukan, Oh, cowok yang bukan. nyanyi. Eno Lerian. Joshua. Eno Lerian. Bukan Cici Cuit mas, si cowok. Joshua. Cici lagunya siapa? Bernyanyi. Dita Sofyan. Joshua. Oh iya Joshua. Batu. Joshua Suherman. Cici. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Tahu nggak lu? Tahu, airnya turun tidak terhingga. Cobalah tengok dahan dan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, nih, Ketua LMKN Dharma Uratmangun mengatakan memutar suara alam seperti suara kicau burung juga tetap membayar royalti. Dharma menyebut suara alam hingga burung akan tetap terikat dengan pihak yang pertama kali merekam alias produser fonogram sehingga perlu dikenakan royalti. Jadi mulai sekarang lo pada humming aja di kafe. Mr. DIY kan pakai lagu sendiri tuh. Mister DIY ini ada itu ada. Mr. DIY. Hindarin itu juga kan. Bisa jadi. Famimart juga ada lagunya. Apa Famimart? Lupa. Borma juga ada Borma. Oh iya. Borma. Ada Borma. Jakarta Fair juga ada. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Yomart ada nggak? Tahu nggak lu Yomart? Iya lupa lagi lagunya. Si Domar. Di Indomaret. Alfa juga ada Alfa. Ya udah. Iya. Iya. Superindo juga ada Superindo. Superindo udah nggak ada, udah ganti bre. Itu mah Carrefour ya? Iya Itu mah masih Carrefour ada. ya? Jadi agar bisa menerima royalti musik, pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait karya harus mendaftarkan karya mereka ke pusat data lagu atau musik baik secara langsung maupun melalui LMKN royalti. Dan semuanya itu memiliki dasar hukum yang jelas yaitu SK Menkumham tahun 2016 dan tarif royalti untuk restoran dan kafe itu Rp60.000 per kursi per tahun untuk hak pencipta, Rp60.000 per kursi per tahun untuk hak terkait, dan totalnya Rp120.000 per kursi per tahun atau hanya sekitar Rp10.000 per bulan per kursi. Seperti itu. Rp10.000 per bulan per kursi. Iya, jadi kayak terus Tergantung iya, seingat gue juga ada hitungannya lagi, kayak hitungan misalnya dia punya 100 kursi di kafe tapi misalnya okupansinya cuma 80%, itu ntar ada hitungannya lagi. Kalau bangkunya bangku panjang kayak di warkop, Iya lagi. Iya lagi. Di angkringan. Nah, Iya lagi. Di angkringan. satu Gimana bangku 5 orang. Kalau bangkunya kayak nggak jadi. Next. Next. Wah, Polda Polda DIY. daerah bukan. DIY. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tangkap 5 pemain yang rugikan bandar judi online. Siapa yang lapor? Siapa yang lapor? Olympus tuh gambarnya. Tangkap 5 pemain yang rugikan bandar judi online. Jadi yang ngelaporin bandarnya apa gimana? Ya emang Menurut pihak kepolisian, para tersangka ini mencari keuntungan dari mencari promosi yang ada di situs judi online di setiap pembukaan akun baru. iya, betul. Gas lah. Apa? Apa maksudnya memberantas judi online kan? Nggak boleh judi online tuh nggak boleh loh. Tapi Judi pasti rugi. Pasti rugi lah. tapi rugikan bandar judi online ya? Jadi bener. Kenapa bandarnya kagak ditangs anjir? Aneh ya? Tangkap sekarang. Itu haram. Nah, makanya. Tangkep. Aneh ya? Makanya gimana sih? Coba tanya Pak Sigit aja langsung mention lah. Oke. Pak, ini gimana, Pak? WA Pak Kapolri dulu ya, Pak. Coba lo tanya deh. Pak, gimana nih? Iya. Bandarnya nggak- juga ditangkap, Pak. Kalau nggak lo WA-nya gini. Info bandar. Info. Info bandar. Oke, next. Abis. Wah. Cepet banget. Cepet ya. Oke, terakhir sebelum closing rekomendasi weekend. Gue punya rekomendasi. Sebelum rekomendasi gue nanya dulu, lo udah nonton Sore belum?
Gue belum nonton gue, sorry. Nonton dong, seru banget. Bagus filmnya, gambarnya bagus. Ada di aktor-aktornya bagus. Ada di itu SX1. bioskop ya. SX1. Iya kan bioskop. Kan bioskop bukan cuma SX1, ada CGV. Iya, ada deh kayaknya CGV, and the Bla. Sampai kapan? Sampai habis yang nonton. Kayaknya masih terus ini deh, soalnya masih banyak yang nonton. Terus kalau nonton tuh kemarin kan gue nonton ya. Terus si tiketnya nggak sama anak-anak Tribun. Sama Mbak Ari and the Gang. Itu voucher. Tiketnya bisa ditukerin parfum human. Dapat 5 mili. HMNS ya? Iya. Oh, itu rekomendasi. Pada nonton sore di Yoon Byuk-ho-nya cakep banget di situ. Sheila juga aktingnya bagus banget. Hall-nya bagus banget. Mantep ya di Lawrence. Jadi ceritanya tuh sama yang web series? Iya, garis merahnya sama. Persis? Ada beberapa improvisasi lah. Tapi timeline-nya sama? Iya. Yang web series Dion Yoko bukan? Iya, Dion Yoko. Cuman ganti pemeran perempuannya aja. Dari tapi Tika tapi sama namanya? Iya, sore. Lah? Ya masa jadi malam? Kayaknya jadi maghrib. Lo rekomendasi buat gue apa? Dan Tribuners lainnya nggak ada tujuan hidup. Ada lagu ya, Bre? Lagu apa? Kaido dan Big Mom bersatu. Nah, nonton One Piece. Oke, iya. Oke. Gue akan coba. Itu tapi ada seri, ada ininya ya, sequel. Ada. Series. Series itu dari 1 sampai udah 1000. Waduh, gimana cara nyelesain ya gue? 2 bulan lah minimal. Lu nonton dari awal, Bre? Dari awal. Ih gila, Tapi dia emang gitu kerja. seribunya nonton semuanya. Nah, ini ngasih tau gue, Bre, gue lagi nonton Iron Man dari awal. Bang, kalau nonton di skip nggak? Maksudnya kayak dicepetin 10. Oke, pokoknya Nggak, rekomendasinya berarti kita tontonan ya weekend ini. Ada Iya. sore sama One Piece. Iya, kalau dia nggak dicepetin, tapi dia pas nonton langsung. Jadi emang selesai 1000. Tapi ditonton sama Luffy. Bacanya Iya. gimana sih Luffy? Luffy. Microslip, Bre, dia paling bilangnya microslip. Microslip. Alasannya microslip. Oke, kalau gitu, Bang. Oke, itu dulu Tribun Weekend episode kali ini. Yes. Jangan lupa tonton Dunia Dalam Bertanya. Yes. Jangan lupa nonton juga Ngulik Fakta. Yes, jangan lupa juga Bersama saksikan Afia. berita-berita terupdate terbaru, berita-berita lainnya hanya di YouTube tribunnews.com. Mantap. YouTube Tribun News. Gue di sana. Saya Pia Tiakoni Billy pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.